Oke, Kak Hestinya udah join ternyata. Oke, ayah bunda semua, sebelumnya saya mau ngasih info sih, kenapa sih kok Safaras Daycare itu pakai live Instagram ya. Jadi memang sebelumnya ada, kita sudah merencanakan bahwa kalau kita akan mengadakan yang namanya open house dan seminar parenting jilid 2 di bulan April sebelumnya. Jadi memang sebelumnya ada di bulan Oktober 2019 yang narasumbernya itu adalah Pak Adil Umarat atau Pak Adi. Nah, yang jilid 2-nya sebetulnya ada di bulan April kemarin, tapi memang qadarullah pandemi ini terjadi, akhirnya kegiatan tersebut harus di-cancel. Nah, tapi memang setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu yang bisa saya dapatkan adalah akhirnya saya bisa mengundang atau request narasumber saya kali ini. Narasumber saya kali ini karena memang dari awal daycare Safaras Daycare Preschool berdiri gitu ya. Aku tuh udah request. Aku udah request ke narasumber kali ini, ayo dong isi di Safaras. Ayo dong kita praktik langsung gimana cara stimulasi anak dan lain sebagainya. Ayo dong biar kita lebih enak gitu ya kalau tatap muka. Tapi ya qadarullah si Mbak Hesti ini atau Kak Hesti ini sangat padat banget waktunya di Jakarta karena memang beliau aktifnya di Jakarta sehingga belum bisa mampir ke Cilegon. Nah, inilah jalannya yang diberikan oleh Allah. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng sama Kak Hesti walaupun dengan jarak jauh seperti ini. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa dapetin ilmunya dari Kak Hesti ini. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan siapa sih narasumber kita kali ini. Namanya Kak Hesti Kusumawardani, sarjana fisioterapi. Beliau ini adalah fisioterapis tumbuh kembang dan manajer umum di klinik tumbuh kembang Keana Center Group yang ada di Jakarta. Dan beliau juga sudah menjadi fisioterapis ini dari tahun 2011. Masya Allah, sudah banyak sekali pengalamannya ya, insya Allah ya. Jadi nanti bagi ayah bunda yang mau bertanya tentang apapun, tentang stimulasi motorik dan lain sebagainya, itu nanti bisa langsung di komentar aja. Nanti insya Allah akan dibahas oleh Kak Hesti. Yuk langsung kita undang aja ya Kak Hestinya untuk gabung ya. Kak Hesti, halo. Suaraku kedengeran kan ya, ayah bunda ya? Hai Kak Hesti, suaraku dengar nggak Kak? Kedengeran. Oke, Maaf, ada kendala teknis sedikit. Apa tuh? Sinyal, nggak tahu, tiba-tiba sinyal di rumah agak-agak bermasalah nih kayaknya. Gitu. Jadi Tadi juga aku lancar. kendala di suara, makanya aku khawatir kalau misalkan nggak kedengeran. Tapi kedengeran ya, insya Allah ya. Kedengeran. Suara lo kedengeran juga kan ya? Kedengeran. Oke, Kak Hesti, gimana kabarnya Kak? Puasa nggak hari ini? Alhamdulillah baik, puasa insya Allah. Kak Dini gimana kabarnya? Kayak ini, sebenarnya tuh kalau misalkan orang tua daycareku tuh ya manggil aku kan mama ya, Mama Dini atau Bunda Dini gitu atau Miss Dini. Nah kalau misalkan kamu manggil aku Bunda, aku manggil kamu kakak, kayak ibu dan anak ya. Tapi nggak apa-apa loh. Aku Nggak, manggil Mama Dini nggak apa-apa. Sounds like Mama Dede nggak ya, Mama Dini. Nggak apa sih kalau misalkan mau manggil aku Mbak atau kakak nggak apa-apa. Oke, Mbak Dini aja kali ya. Oke, jadi Mbak Hesti ini Kak Hesti deh, Kak Hesti ya biar dianggap muda ya. Ya. Oke, Kak Hesti ini adalah sebenarnya teman SMA aku ya Bunda, tapi memang sebelumnya juga Kak Hesti pernah megang mamaku saat ada kendala di belt palsy. Jadi trustnya tuh udah dapet di Kak Hesti ini. Kenapa aku dari pas awal daycare berdiri ini pengen banget ngundang Kak Hesti ke Safaras, tapi memang belum sempet mampir ya Kak Hesti ya. Tapi insya Allah kapan-kapan bisa main ke sana ya. Oke, Jakarta Cilegon cuma 2 jam kok Kak, insya Allah kalau nggak macet. Maaf Bu, Bekasi Cilegon Bu, bukan Jakarta Cilegon Bu. Oh, saya lupa, Bekasi ya Kak ya, harus pakai bahasa namanya Kak. Oke, langsung aja deh Kak. Oke. Sibuk apa nih Kak Hesti sekarang? WFH nggak atau kliniknya tetap buka? Nggak mungkin ya? Gini kemungkinan kebetulan klinik tutup semua. Karena kondisinya masih kayak gini kan, jadi belum aman juga buat terapis, buat anak-anak juga masih belum
teman-teman. Jadi sementara ini kita hanya melakukan terapi online aja via Zoom dari rumah. Terus kita cukup aktif melakukan edukasi-edukasi yang terkait dengan tumbuh kembang. Nah itu juga sih kenapa daycare Safaras juga sama Prisula juga tutup ya kan, libur, karena memang rekomendasi dari dinas kesehatan. Nah anak-anak ini cenderung carrier tapi tanpa gejala gitu, jadi lebih bahaya sebetulnya, lebih bahaya, kita nggak tahu gejalanya apa. Makanya udah deh kalau untuk anak usia dini libur aja ya, walaupun masih ada sekitarnya daycare-daycare yang masih buka ternyata di Cilegon, tapi ya memang mungkin itu kebutuhan dari mereka sendiri, nggak masalah, yang penting kita tahu sih mana yang baik mana yang enggak ya buat kita sendiri dan buat anak-anak juga. Nah itu juga yang kenapa live Instagram ini diadakan Kak, karena walaupun Safaras Daycare Preschool ini libur, tapi kita pengen concernnya tetap untuk mengedukasi ayah bunda tentang anak usia dini. Itu penting banget soalnya ya. Betul. Karena anak usia dini lagi ada di masa golden age yang memang perlu stimulasi yang optimal, seperti itu. Oke, Kak Hesti, ini untuk sekedar informasi pembuka. Kak Hesti kan bergerak di fisioterapis tumbuh kembang ya Kak ya? Ternyata kan di fisioterapis itu banyak sekali macamnya, kemudian ada fisioterapis, ada terapis pula, ada dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Kak Hesti sendiri, fisioterapis tumbuh kembang ini fokusnya di bidang apa ya Kak? Dan apa yang membuatnya beda dengan fisioterapis yang lainnya? Silakan Kak Hesti. Iya. Oke, mungkin kata fisioterapi udah cukup familiar ya di luar sana, tapi mungkin masih banyak juga nih yang belum tahu tentang fisioterapi itu apa. Jadi, menurut keputusan Menteri Kesehatan, pengertian fisioterapi itu sendiri adalah sebuah layanan kesehatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok dalam upaya untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan fungsi dan gerak tubuh seseorang sepanjang daur kehidupan. Jadi, keywordnya di sini adalah fungsi dan gerak gitu. Nah, mungkin fisioterapi di sini juga cukup banyak macam-macamnya ya. Ada beberapa bagian, ada fisioterapi muskuloskeletal yang lebih fokus di sistem rangka seperti tulang, otot, sendi, dan sebagainya. Biasanya kasus-kasus contohnya kayak misalkan patah tulang, setelah itu kan biasanya dia ada masalah dengan fungsi dan geraknya. Nah, itu biasanya fisioterapi bisa masuk ke situ. Terus kasus-kasus neuromuskuler atau yang berhubungan dengan sistem saraf. Kayak mamanya Kak Dini ya waktu itu sempat kecelakaan terus habis itu Bell's palsy. Nah, itu masuk ke yang saraf, kita bisa masuk ke situ. Terus yang paling umum biasanya sih kasus-kasus neuromuskular ini stroke kan biasanya pasti dia akan mengalami gangguan fungsi dan gerak. Nah, kita bisa masuk ke situ. Terus ada lagi kardiorespirasi, masalah jantung dan paru, ada lagi geriatri, lansia, ada lagi sport yang biasanya menangani kasus-kasus cedera olahraga. Dan ada juga pediatri, pediatri atau anak atau tumbuh kembang. Gitu. Nah, orang-orang di luar sana kebanyakan taunya kalau misalkan pergi ke fisioterapi berarti anaknya sakit. Ya, sakit dulu baru ke klinik gitu ya Kak. Sakit dulu baru datang fisioterapi. Padahal enggak juga, emang benar bisa sih kalau misalkan dia sakit mengalami gangguan fungsi dan gerak terus ke fisioterapi karena memang kita banyak perannya dalam upaya rehabilitatif, tapi ada juga kita bisa berperan dalam upaya promotif dan preventif. Jadi sebelum anak ini mengalami gangguan, kita bisa memberikan intervensi supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari gitu. Jadi kalau misalkan di tempat praktek, aku biasa menangani anak-anak baik itu yang normal maupun anak-anak yang mengalami gangguan gitu. Mencegah pertanyaannya ada apa? Mengobati ya. Betul, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus tadi ada pertanyaannya kan, apa sih bedanya sama terapis-terapis yang lain? Jadi kalau di klinik tumbuh kembang sendiri kita itu ada timnya kan. Nah, tim tumbuh kembang ini biasanya terdiri dari beberapa profesi. Ada dokter
dokter anak, ada Mhm. dokter rehabilitasi medik, terus udah gitu ada psikolog juga biasanya, ada fisioterapis yang kita fokusnya di fungsi dan gerak, terus ada okupasi terapis yang okupasi itu kan pekerjaan ya, yang dia biasanya lebih fokus ke aktivitas sehari-hari, jadi cukup luas memang ini cakupannya. Terus ada lagi terapi wicara fokusnya di bicara. Jadi kita saling bekerja sama dalam satu tim. Gitu. Nah, jadi dengan adanya live Instagram ini, jadi ayah bunda tahu nih kalau misalkan ada gejala A bisa kemana, gejala B bisa kemana gitu ya. Informasi yang sungguh Betul. bermanfaat. Terima kasih Kak Hesti. Oke, Sama Kak Dini. karena Kak Hesti ini fokus di tumbuh kembang, Kak Hesti bisa jelasin nggak, ini kan dasarnya ini, tumbuh kembang itu apa sih Kak sebetulnya? Oke. Tumbuh Kalau kembang, menurut pertumbuhan dan ilmiahnya ya. perkembangan. Nah, jadi tumbuh dan kembang ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi saling berkaitan satu sama lainnya. Oke. Bedanya apa? Kalau tumbuh ini dia lebih ke apa ya? Pertambahan atau perubahan bentuk atau volume yang sifatnya dia kuantitatif. Jadi bisa diukur contohnya lingkar kepala, terus tinggi badan, berat badan. Nah, itu masuknya ke tumbuh. Terus ada lagi kembang. Kalau kembang ini, kalau tadi kuantitatif, kalau kembang ini lebih ke kualitatif. Jadi perubahan atau pertambahan skill atau kemampuan si anak ini. Kayak contohnya misalkan duduk, terus berdiri, berjalan, nulis, bicara dan sebagainya. Gitu. Oke. Berarti itu tumbuh kembang tadi ya, perbedaan tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh kuantitatifnya, kalau berkembang adalah kualitatifnya. Kualitatif, ya. Kualitasnya. Nah, kalau kita boleh tahu nih Kak, tahapan perkembangan motorik di anak usia dini apa saja ya? Oke, kalau bicara masalah tahapan perkembangan ya kita mulai dari 0 bulan berarti ya. Oke. Ini aku mau bahasnya untuk yang motoriknya aja ya, karena perkembangan itu sebenarnya kita bagi jadi 4. Ada perkembangan motorik kasar, ada perkembangan motorik halus, ada bicara dan bahasa sama personal sosial. Nah, yang aku mau bahas di sini karena aku fokusnya di fungsi dan gerak, jadi aku mau ngomongin masalah yang motorik nih ya. Nah, tahapan perkembangan motorik anak mulai dari 0 bulan. Prinsipnya gini, perkembangan itu dimulai dari atas ke bawah. Ya. Jadi pertama usia 0-3 bulan anak biasanya sudah bisa angkat kepala. Terus mulai nih dari atas kan, kepala, angkat kepala dulu, terus udah gitu mulai turun ke bawah, ke bahu, dia mulai bisa support badannya pakai tangan, pakai ini ya, pakai forearm. Terus udah gitu nanti kalau udah lebih kuat dia bisa pakai telapak tangan, jadi lebih baru gini ya. Terus nanti dia mulai berguling. Nah, itu di usia 0 sampai dengan 3 bulan. Tapi setelah itu 3-5 bulan anak mulai merayap. Oke. Setelah merayap, nanti turun lagi kan. Tadi kan kepala, leher, bahu, turun lagi ke punggung. Punggung, anak mulai bisa duduk tegak. Di usia, biasanya anak mulai belajar duduk itu di usia 5 bulan. Persiapan untuk empati, karena dia harus tegak kan, supaya makanan tidak tersedak gitu. Biasanya anak-anak mulai belajar duduk umur 5 bulan ini, tangannya dia duduk masih bungkuk gitu loh, bungkuk, terus udah gitu tangannya nyangga di depan. Nah, nanti kalau misalkan udah lebih kuat dan keseimbangannya lebih baik, nanti tangannya diangkat, terus keseimbangannya dia udah bisa jaga badannya, udah bisa jaga keseimbangannya, jadi dia nggak pegangan lagi gitu. Nah, setelah itu dari duduk turun lagi tuh, dari punggung dia turun lagi ke bawah ke panggul, anak mulai belajar merangkak di usia tadi berapa, 5 bulan ya, 6-7 bulanan anak mulai bisa merangkak. Nah, setelah merangkak sampai 8 bulan atau sampai 9 bulan biasanya anak mulai belajar berdiri, turun lagi kan tuh dari panggul, turun lagi tuh ke bawah ke kaki kan, anak mulai bisa belajar berdiri. Terus setelah berdiri sekitar usia 10 sampai dengan 12 bulan biasanya anak sudah mulai belajar untuk berjalan, rambatan dulu, berdiri, rambatan, baru nanti dia jalan sendiri. Setelah jalan nanti ada lagi, nggak berhenti aja nih sampai jalan, ada lari, ada lompat juga ada macam-macam, ada lompat 2 kaki, ada lompat 1 kaki, lompat ke atas, lompat ke depan, terus ada keseimbangan ya. Naik, betul,
terus udah gitu naik turun tangga, terus apa aja? Ya begitulah pokoknya. Itu tahapan perkembangan motorik Nah, pada anak. tadi kan Kak Hesti udah jelasin nih kalau misalkan tahapan perkembangannya itu sudah sesuai dengan usia-usianya nih Kak. Nah, kalau seandainya nggak sesuai, misalkan anak sekian bulan belum bisa merangkak, anak sekian bulan belum bisa merayap. Nah, kita sering dengar itu namanya red flag ya. Betul. Oke, nah Kak Hesti bisa jelasin nggak sih batas waktunya anak-anak itu bisa menjalani sesuai dengan perkembangan usianya? Ya, jadi cukup banyak juga nih orang tua yang agak worry ya. Jadi misalkan anak saya paling banyak masalah jalan nih yang dikeluhkan. Udah 12 bulan nih, udah ulang tahun tapi masih belum bisa jalan. Terus tetangganya ngebanding-bandingin, saudaranya Ya, ngebanding-bandingin, kok nih anak belum bisa sih, nih anak belum bisa sih, padahal udah 12 bulan tapi masih belum bisa jalan gitu. Nah, ada yang namanya red flag. Apa sih red flag ini? Red flag ini adalah batasan sebenarnya, batasan maksimal kemampuan setiap milestone. Jadi tiap milestone itu ada red flagnya. Kalau si anak sudah mencapai batas maksimal ini, tapi dia masih belum bisa melakukan apa yang seharusnya sudah anak normal bisa lakukan, nah ini perlu intervensi lanjut. Jadi red flag ini sendiri bisa dijadikan acuan untuk screening orang tua di rumah. Gitu. Jadi kalau misalkan udah masuk, waduh anakku udah masuk red flag nih, oh berarti udah waktunya untuk dibawa ke profesional. Red flagnya bagaimana? Usia tadi 0 sampai 3 bulan anak mulai belajar berguling ya. Red flagnya itu anak berguling usia 6 bulan. Kalau 6 bulan belum bisa berguling, lebih baik langsung bawa ke dokter anak. Terus merayap di usia 8 sampai 9 bulan. Terus duduk di usia 10 bulan. Terus merangkak di usia 12 bulan. Terus jalan di usia 18 bulan. Jadi kalau misalkan anaknya umur 15 bulan masih belum bisa jalan, tapi udah bisa berdiri dan udah bisa rambatan sendiri, jangan langsung khawatir, stimulasi aja terus. Kalau sudah, kalau emang udah takut dan pengen dibantu stimulasinya oleh tenaga profesional, silakan langsung datang ke tenaga profesional, ke dokter anak atau ke fisioterapi. Tapi sebenarnya ada batasannya lagi, maksimal itu di 18 bulan. Kalau udah 18 bulan belum bisa, itu wajib langsung baru itu ada yang sesuatu yang harus diobati ya kayak. Nah berarti kan ya betul ya, jangan dengerin kata orang, jangan mau dibanding-bandingin anaknya dengan anak orang lain gitu ya, karena anak itu juga punya kemampuannya sendiri-sendiri, nggak bisa disamaratakan asal masih dalam batas normal, batas waktu yang normal dari red flag-nya ini, gitu ya guys ya. Ya. Oke, Kak Hesti. Nah, kalau seandainya tadi kan kita sudah membicarakan tentang red flag. Nah, ada nggak gejala-gejala lainnya di luar red flag itu yang mengharuskan ayah dan bunda atau orang tua ini langsung membawa anaknya ke fisioterapis? Kalau ini kita bicara masalah motor kasar ya berarti ya. Kalau misalkan ciri-cirinya, pertama tadi red flag itu bisa dijadikan acuan untuk men-screening anak di rumah. Yang kedua, kalau misalkan anak terlihat kaku badannya, kaku seluruh badannya, terus udah gitu kaku banget atau lemes banget. Jadi kaku itu hipertonus atau spastik, kalau lemes banget itu hipotonus. Jadi tonus ototnya tuh lemah banget gitu. Itu bisa jadi mengindikasikan ada anak itu ada masalah dengan perkembangannya. Terus usia 6 bulan belum bisa menggenggam. Usia 6 bulan masih menggenggam. Jadi masih kayak gini. Oke, masih tutup ya. Begini atau begini genggam. Apalagi kalau begini 6 bulan masih begini, ini wajib banget langsung ke dokter. 6 bulan masih menggenggam, itu harus langsung ke dokter. Itu sih yang paling sering muncul. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih yang harus diwaspadai sama orang tua. Oke. Nah, berarti sekarang tadi sudah dijelaskan ya tentang motorik itu apa, kemudian gejala-gejalanya apa, tahap perkembangan motorik anak seperti apa. Nah, sekarang kenapa sih Kak anak itu harus distimulasi Kak? Waduh, ini ya sinyalnya Kak Hesti gangguan nih kayaknya. Halo Kak Hesti. Kak Hesti, udah balik lagi ke kita? Iya, udah balik.
Udah balik ya? Aduh, aku agak deg-degan nih. Agak deg-degan. Ini nggak tahu tiba-tiba wifi rumah kok agak bermasalah. Terus kuota udah mau habis, jadi mudah-mudahan ini masih sempet ya. Amin. Oke, Kalau Kasih enggak udah. kita lanjutin di lain waktu. Bismillah, bismillah. Jangan dong. Ini ayah bundanya udah nungguin ini loh. Ya, oke Kasih. Berarti Lanjut. kenapa sih Kak anak itu perlu distimulasi dari anak usia dini? Kan sering kali ya kalau misalkan ada neneknya atau orang tua zaman dulu lah yang mengibarkan bahwa anak juga nanti bakal bisa merangkak dengan sendirinya kok. Anak juga bisa jalan dengan sendirinya kok. Ngapain juga harus distimulasi, ngapain harus ke klinik, dan ngapain juga harus disekolahkan kayak gitu. Nah mungkin dari sudut pandang klinik fisioterapis nih, apa sih, gimana sih gitu? Nah ya ini juga lumayan Banyak ya. banyak juga sih, lumayan banyak juga nih orang tua kalau misalkan datang ke kita terus udah gitu biasanya neneknya atau kakeknya yang komentar, kenapa sih mesti dibawa ke sini, anaknya normal terus udah gitu dibawa ke fisioterapi, mau diapain sih nih anaknya gitu, orang anaknya nggak kenapa-kenapa kok, Baik-baik gitu. aja. Anak baik-baik aja, anak saya juga dulu nggak diapa-apain, baik-baik aja tuh, sehat aja tuh gitu kan, kenapa sih mesti distimulasi gitu. Nah jadi apalagi anak usia dini, jadi ada namanya Kak Dini tadi udah sempat singgung masalah masa keemasan atau golden age. Jadi di usia 0 sampai dengan 5 tahun perkembangan sel saraf anak ini sangat pesat sekali gitu. Nah, jadi di dalam kandungan sebenarnya sejak di dalam kandungan, sejak masih janin, sel-sel saraf di otak itu sudah berkembang, sudah tumbuh, sudah banyak. Nah, ketika dia lahir, sel saraf itu masih berkembang, tapi dia cuman ada sel sarafnya aja, dia belum saling terkoneksi satu sama lainnya, gitu. Nah, bagaimana caranya supaya si sel-sel saraf ini saling terkoneksi? Ada dua cara. Yang pertama, untuk mengembangkan otak jauh lebih baik. Yang pertama ada makanan, dan yang kedua adalah menyambungkan sinaps. Nah, makanan maksudnya apa ya? Dengan memberikan nutrisi yang tepat, makanan yang bergizi, makanan yang mengandung vitamin, mineral, zat besi dan sebagainya, cukupkan gizinya si anak. Terus yang kedua, menyambungkan sinaps-sinaps yang ada di otak. Dengan bagaimana caranya menyambungkan sinaps-sinaps di otak ini? Caranya adalah dengan pengalaman gerak. Jadi semakin banyak anak bergerak, semakin banyak stimulasi gerak pada anak, maka sinaps-sinaps di otak, sel-sel saraf di otak ini akan saling terkoneksi, dan otomatis perkembangan otaknya nanti akan jauh lebih baik. Gitu. Nah, kenapa masih dilakukan di usia dini? Karena di usia 0 sampai dengan 3 tahun itu perkembangannya tuh sangat pesat sekali. Di usia 3 tahun ke atas sampai 5 tahun itu masih cepat, tapi tidak secepat 0 sampai dengan 3 tahun. Pada saat lahir, berat otak anak itu sekitar 25% dari berat otak dewasa. Nah, sekitar 3 tahun itu beratnya sudah mencapai 75 sampai dengan 80% dari berat otak dewasa. Jadi cepet banget. Nah, kalau misalkan dia distimulasi, sayang banget gitu. Sayang banget ya. Kita melewatkan, kita membuang-buang waktu. Golden age ini. Nah, sebenarnya stimulasinya bukan hanya di motoriknya ya Kak, tapi stimulasi dari segala aspek gitu. Ya, karena kalau di stimulasi itu banyak. Kalau di Montessori itu sendiri, fase anak usia dini itu disebut absorber mind, atau anak itu menyerap segala hal yang ada di lingkungannya. Entah itu berarti stimulasi motoriknya, entah itu pengetahuan, entah itu tentang ya pengetahuan yang ada di sekitar lingkungannya itu bisa diserap dengan baik. Nah, 0 sampai 3 tahun itu juga betul-betul anak itu menyerap dengan seperti sponge, namanya unconscious mind. Jadi dia tanpa saringan jadi di sini adalah kita, walaupun anak itu belum bisa memberikan respon, tapi kita harus hati-hati dalam bicara. Kenapa? Karena anak memang langsung menyerapnya dengan tanpa saringan gitu. Hati-hati bicara, nanti setelah dia bisa bicara, dia akan mengeluarkan yang dia dapatkan di usia 0 sampai 3 tahun ini. Serem banget ya, Esti ya, kalau kayak gitu. Jadi dia diam, tapi sebenarnya dia menyerap gitu. Tapi dia nyerap gitu, dia nyerap. Jadi makanya kalau misalkan 0 sampai 3 tahun, kita kasih aja semua stimulasi apapun. Nah, di 3 sampai 6 tahun, anak itu sudah bisa memilih atau sudah punya keinginan.
dia mau belajar apa, dia sukanya apa, dan lain sebagainya. Jadi memang sudah tidak seperti spons di usia 0 sampai 3 tahun tadi. Seperti itu. Jadi sayang banget tadi Kak, seperti yang kata Kak Hesti bilang, sayang banget kalau tidak memberikan stimulasi di 0 sampai 3 tahun ini gitu. Karena peluangnya sangat luar biasa. Dan metode Montessori itu juga cukup bagus untuk salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menstimulasi anak gitu. Jadi oke banget nih Safaras udah. Masya Allah, terima kasih Kak Hesti. Oke, Kak Hesti kita lanjut ya. Nah tadi sudah tahu pentingnya stimulasi anak usia dini ya, stimulasi motorik. Nah sekarang ada nggak sih Kak perbedaan yang signifikan antara anak-anak yang sudah terstimulasi dengan baik di awal kehidupannya gitu ya 0 sampai 3 tahun dengan anak-anak yang tidak terstimulasi? Ya kalau misalkan kita bandingkan sih pasti ada perbedaannya ya. Tadi ibaratnya otak nih ada 2 otak nih. Otak yang satu udah banyak nih sel-sel sarafnya ya. Otak yang satu kita kasih stimulasi, otak yang satu nggak kita kasih stimulasi. Nah, yang dikasih stimulasi otomatis sel-sel saraf yang di otaknya itu semakin banyak yang terkoneksi kan, otomatis perkembangannya akan jauh lebih baik. Bisa kita umpamakan juga dengan pohon. Jadi ada 2 pohon. Yang satu kita kasih pupuk, yang satu ya udah kita siram aja kayak biasa gitu, nggak kita kasih pupuk. Pasti kan akan beda kan, yang satu mungkin buahnya akan jauh lebih banyak, daunnya akan lebih lebat, akan lebih sehat gitu. Jadi pasti ada perbedaan antara anak-anak yang distimulasi dengan yang tidak distimulasi. Oke. Nah, kalau untuk stimulasi ini sendiri Kak, ada nggak caranya stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah gitu? Jadi kalau misalkan anaknya normal tanpa gejala, bisa nggak ya tetap distimulasi di rumah tanpa misalkan harus, ya walaupun nantinya tetap harus ke klinik gitu ya untuk dilihat sebagai pendeteksinya kurangnya di mana, tapi yang dilakukan orang tua usahanya seperti apa ya Kak? Kalau ditanya bisa distimulasi di rumah atau enggak, jawabannya adalah bisa banget. Karena kalau misalkan orang tua datang ke kita pun, datang ke fisioterapis pun, minta anaknya distimulasi, kita akan kasih PR yang banyak banget buat si orang tuanya, apa aja yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya bukan kita yang melakukan. Biasanya aku memberikan contoh kepada orang tua, aku mengedukasi, kemudian nanti si orang tua ini yang akan melakukan sendiri di rumah. Nah biasanya juga kalau misalkan anak-anak yang normal pun datang ke aku nggak akan kasih nggak akan terlalu kasih banyak pertemuan. Jadi misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau kalau emang anaknya benar-benar bagus banget secara keseluruhan, biasanya aku akan kasih sebulan sekali aja datang ke sini, nanti aku kasih PR yang banyak, orang tua yang melakukan di rumah. Jadi kalau misalkan ditanya bisa atau enggak, ya bisa banget. Pasti bisa ya. Orang tua pasti bisa, orang tua yang melakukan di rumah akan jauh lebih baik gitu. Karena apa? Karena nanti hubungannya juga dengan bonding, dengan attachment anak dengan orang tua, jadi kelekatan anak dengan orang tua itu akan jauh lebih baik. Gitu. Berarti ibaratnya kalau misalkan klinik itu sebagai pengawasnya gitu ya, dan teknisinya itu adalah orang tua, dan sekolah itu sebagai pendeteksi awal yang bisa mengobservasi. Jadi nanti ketika ada anak yang wah ini kok lain ya dari anak-anak yang lain, dilakukan observasi secara holistik tersebut ya anak itu, karena memang anak usia dini, sekolah anak usia dini juga sudah diajarkan juga tentang tahapan perkembangan ini, jadi bisa membantu pihak klinik atau pihak profesional untuk melihat perkembangannya, karena kita kan ketemunya langsung, ketemunya durasinya lama, berturut-turut, jadi bisa memberikan rekomendasi nantinya anak ini per setiap harinya berkembangnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi klinik betul, di tempat kita juga ada beberapa pasien yang memang kiriman dari sekolah-sekolah gitu. Ya. Kita simulasi sebenarnya karena sekolah-sekolah udah mulai aware tentang itu gitu. Jadi yang bawa anaknya ke sini bukan karena orang tuanya merasa anaknya kenapa-kenapa, justru karena sekolahnya merasa kok kayaknya nih anak ini karena kadang orang tua atau orang-orang tua yang lain berpikirnya begini, anak nggak mau belajar di sekolah karena dia nakal atau karena dia bodoh. Padahal belum tentu.
bisa jadi ya memang karena ada masalah yang menyebabkan dia jadi berperilaku seperti itu gitu. Nah, kan yang mesti kita benerin kan akar permasalahannya ini kan gitu. Lumayan banyak juga kok sekolah-sekolah yang sudah mulai aware sama masalah ini. Harus sih Kak, karena memang kan antara sekolah, orang tua itu harus memiliki kerjasama untuk perkembangan anaknya gitu. Jadi nggak yang harus oh iya sekolah aja nih, kalau anaknya nggak bisa berarti salahnya di sekolah. Kalau anaknya nggak bisa, pihak sekolah nyalahin orang tua, nggak gitu. Tapi kita itu harus saling mendukung gitu ya. Ini anak kita sama-sama, anak kita juga gitu. Oke, kayak sih tadi sudah ya. Berarti kalau misalkan tadi sudah dijelaskan tentang secara garis besar tentang motorik, tahap perkembangan, dan lain sebagainya. Sekarang kita tinggal jawab pertanyaan dari ayah bundanya aja ya, Kak Hesti ya. Oke, boleh-boleh. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Yang pertama, seberapa penting sih Kak seorang anak tuntas motoriknya dan bagaimana dampaknya jika saat anak usia dini motoriknya tidak terstimulasi dengan maksimal? Ini dari Mbak Nisa. Oke. Jadi tahapan apa sih gunanya tahapan perkembangan? Jadi tahapan perkembangan ini kan ada sesuatu yang sudah bisa terprediksikan. Jadi setiap tahapan perkembangan itu ada komponen-komponennya masing-masing. Misalkan anak belajar berguling, apa aja sih komponennya? Dia bisa ngangkat kepala, dia bisa merotasikan perangnya, dia bisa pakai tangannya. Anak bisa merangkak, apa aja sih komponennya? Ya dia bisa nanggap pakai kedua tangannya. Nah, setiap tahap perkembangan itu ada komponen-komponennya dan setiap komponen itu pasti akan berfungsi nanti di kemudian hari. Misalkan apa sih? Pasti kan nanti targetnya adalah aktivitas sehari-hari ya. Misalkan kalau anak sekolah gitu ya, sekolah anak mau nulis. Nah, untuk dia bisa menulis ada beberapa komponen yang dibutuhkan sama dia, kekuatan tangan, terus kestabilan otot-otot leher, bahu, punggungnya harus kuat, dia harus tegap supaya dia bisa tahan lama nulisnya dan sebagainya gitu. Jadi seberapa penting ya memang ya dia penting untuk menyelesaikan semua tahapan motoriknya dia itu supaya nanti di kemudian hari dia aktivitasnya dia akan jauh lebih mudah dilakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan cukup menjelaskan ya Mbak Nisa ya. Dari Bunda Yosi, gimana caranya stimulus motorik bayi di usia 1,5 bulan? Apa sudah diberikan stimulus warna dan bunyi pada usia saat itu? Oke, karena aku fokusnya di fungsi dan gerak, jadi nggak bisa ngomong banyak untuk masalah stimulasi area yang lain. Tapi karena kita melihat anak secara holistik, jadi kurang lebih kita tahu ya apa yang harus distimulasi. Kalau misalkan untuk bayi 1,5 bulan, yang bisa dilakukan adalah bonding ke orang tua itu sangat penting. Ya, jadi pertama bisa dilakukan masas. Masas, baby masas untuk anak ini bagus banget. Baby masas ini fungsinya banyak sekali. Pertama untuk bonding sama orang tua, attachment. Aku biasanya kalau misalkan nyuruh masas ke orang tua, aku akan suruh bapaknya sama ibunya untuk melakukan. Jadi bukan ibunya aja, jangan mentang-mentang ibunya aja yang ngasuh terus ibunya aja yang disuruh masas gitu. Padahal nanti kalau misalkan bapaknya membantu dia untuk masas, nanti akan ada bonding atau attachment sama si bapaknya ini, nanti akan mempengaruhi perkembangan emosinya dia ke depan gitu ya. Pertama itu masas. Terus sering diajak ngomong, meskipun dia belum bisa cara, tapi sebenarnya dia sudah bisa berkomunikasi, dia sudah bisa merespon, entah itu dengan suara atau dengan kalau 1,5 bulan belum babbling, tapi biasanya sudah bisa ada respon lah paling enggak gitu. 1,5 bulan. Terus kalau misalkan warna mungkin usia segitu masih dikasih warnanya hitam putih, jadi masih kalau warna yang cerah-cerah sepertinya belum. Terus suara bisa, terus suara, warna, masas, apalagi ya 1,5 bulan itu bisa diajak ngobrol, bacain cerita,
Terus stimulasi sensorik juga sudah bisa dilakukan dari bayi ya. Sebenarnya massage itu juga salah satu bentuk stimulasi sensorik ya. Kan ada tekanan, terus udah gitu ada sentuhan pada tangan. Tapi juga dikasih apa namanya, tekstur-tekstur yang lain, mainan-mainan yang berbunyi atau apa. Cukup dikenalkan dulu aja, dia nggak harus bisa langsung mainin, cukup dikenalkan dulu aja. Jadi karena sifatnya tadi ya seperti spons kan anak, jadi apapun stimulasi kita coba aja gitu. Nah, anak belum tentu bisa melakukan semuanya dalam di usia sekian, tapi kita bisa memberikan input sensori, input stimulus untuk dia gitu. Dan insya Allah menyerap di bawah alam sadarnya sih sebetulnya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan dari bayi itu kita sudah memberikan bermacam-macam stimulasi, itu kita ibarat menanam benih, Kak Hesti, kalau di Montessori. Jadi semua kita berikan pengetahuan dan lain sebagainya, menanam benih. Nah, nanti saat sudah tiba waktunya, anak akan bisa lebih cepat dibandingkan dengan anak yang lainnya yang memang tidak diberikan stimulus dari bayi gitu. Ya. Kalau konsepnya dari Montessori ya, Kak Hesti ya. Kurang lebih sama ya berarti. Kurang lebih sama, oke. Nah, ini kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak Hesti, anak saya merangkak, tapi kaki kanannya seperti dinaikkan sebelah. Itu kenapa ya? Jadi dia nggak menapak lututnya. Oke, jadi merangkak, yang satu kakinya yang satu lututnya napak, yang satu kakinya diangkat. Ya. Tidak bisa disimpulkan segampang itu, kita harus ngelihat anaknya langsung, dan ini ada beberapa faktor kemungkinan yang terjadi pada si anak ini. Kalau misalkan dia merangkaknya polanya seperti itu, kemungkinan pertama dia nggak tahu pola gerakan. Jadi ada beberapa anak yang memang natural aja gitu, nggak usah dikasih stimulasi, dia tahu bagaimana caranya bergerak. Tapi ada juga beberapa anak yang dia nggak tahu pola gerakan itu seperti apa sih yang benarnya gitu. Nah, kasus ini juga lumayan banyak sih, klien-klien aku kayak gini juga lumayan banyak. Jadi dia nggak bisa merangkak tapi posisinya kakinya diangkat kayak gitu. Jadi kemungkinannya pertama dia nggak tahu pola gerakan yang benar itu seperti apa. Yang kedua bisa jadi masalah kekuatan otot, mungkin otot satunya lebih dominan dibandingkan yang satu sehingga dia diangkat kakinya. Terus kemungkinan yang lain bisa jadi dia ada masalah dengan sensorisnya. Di area lutut berarti ya, karena dia nggak mau nempelin lututnya. Bisa jadi masalah sensoris taktil atau masalah perabanya di area lutut itu, atau masalah proprioseptif atau penekanan pada sendi. Jadi ada beberapa ada beberapa kemungkinan faktor yang menyebabkan si anak ini pola merangkaknya jadi seperti itu. Perlu diobservasi lebih lanjut lagi. Nah, yang bisa dilakukan orang tua dengan kasus yang seperti ini, pertama, coba aja dibenerin dulu polanya di rumah. Jadi kalau misalkan dia merangkaknya kayak gitu, kita yang benerin, kita pegangin kakinya supaya merangkaknya benar gitu. Yang kedua, coba kasih input-input sensori di area lututnya dia, kayak misalkan apa ya, yang tajam-tajam, yang halus, atau pokoknya apapun. Terus udah gitu kasih penekanan di area sendinya dia. Itu adalah salah satu bentuk stimulasi. Bisa dilakukan itu dulu di rumah. Kalau memang masih berlanjut, lebih baik datang ke profesional gitu. Atau mungkin orang tuanya mengajarkan cara merangkak, Kak. Bisa jadi kalau misalkan anaknya nggak tahu merangkak seperti apa, jadi dia bingung gitu, ini merangkak seperti apa. Jadi kita bisa bisa juga. Bisa ya, bisa kayak gitu ya. Merangkak bareng ya. Merangkak bareng, jadi anak melihat, karena dengan dia melihat berarti kan ada input visual yang ditangkap kan sama dia gitu. Bisa juga. Apalagi anak-anak pertama kan masih belum punya role modelnya ya. Kalau anak kedua dia udah punya kakak, dia udah ngelihat kalau misalkan jaraknya nggak terlalu jauh, kakaknya sudah merangkak, dia bisa ngeliat, oh merangkak seperti itu. Nah kalau PR-nya di anak pertama sih kayak gitu ya, kita nggak ada, anak pertama tuh nggak ada, aku harus mencontoh siapa. Sedangkan orang tuanya nggak beranggapan, aku harus merangkak gitu kok, enggak gitu. Tapi sebenarnya anak itu butuh contoh gitu, anak butuh contoh cara merangkak yang benar itu seperti apa. Oke, nah kalau Tunggu. Yang jelas kalau misalkan ada kasus kayak gitu, lupa, sorry. Kalau ada kasus kayak gitu jangan dibiarin lama, karena kalau misalkan udah
terbentuk lama biasanya nanti akan jadi habit. Jadi yang Oke. awalnya sebenarnya nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba ya udah didimin aja terus kayak gitu, nanti lama-lama itu akan bisa jadi habit. Jadi dia ngerasa kalau cara merangkaknya itu udah bener gitu Yang ya. bener ya kayak gitu, Kayak gitu. padahal kan enggak. Oke. Nah, kalau tadi tentang merangkak, Kak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tentang ketika dia anak-anak itu berjalan, dia seperti berjinjit. Jadi tumitnya itu nggak menapak oleh lantai atau ya tidak menapak lantai. Itu kenapa juga ya, Kak Hesti? Atau harus segera konsul? Oke, ini balik lagi usia anaknya berapa? Kalau misalkan usia anaknya baru anak-anak yang baru belajar berjalan, terus dia jalannya jinjit, itu sebenarnya masih wajar. Jadi apa namanya? Kalau misalkan masih jinjit gitu di usia yang dia baru belajar jalan masih nggak apa-apa karena memang tahapannya masih seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sudah bisa jalan, udah bisa lama jalan, terus jalannya masih jinjit juga, itu perlu dicari tahu juga apa namanya? Penyebabnya tuh apa gitu. Apakah dia jinjit di semua tekstur atau hanya di tekstur tertentu kah gitu. Bisa jadi ada beberapa masalah. Yang pertama bisa jadi masalah sensoris di area telapak kakinya dia. Bisa jadi dia hipersensitif atau yang lainnya. Terus bisa juga dia ada masalah dengan apa namanya, struktur struktur tulang atau struktur ototnya dia, mungkin dia ada pemendekan otot. Kalau misalkan ada pemendekan otot di area situ, itu bisa menyebabkan anak jadinya jinjit. Jadi kita mesti cari tahu dulu nih, jinjitnya itu di usia berapa, terus udah gitu sudah berapa lama, di mana aja jinjitnya. Kalau memang dilihat tidak wajar, lebih baik langsung ke dokter aja untuk diperiksa lebih lanjut. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan masalahnya tentang tulangnya atau struktur tulangnya bisa langsung diperiksa, tapi kalau untuk masalah sensori, itulah pentingnya kita earthing ya, Kak Esti ya. Jadi juga bagus. Itu kita berikan stimulus dari beragam tekstur, entah itu dari tanah, rumput, dan lain sebagainya. Nah, dari kecil kita udah mulai mencoba untuk earthing. Oke, seperti itu betul, Kak Esti? Betul sekali. Oke, Kak Esti, ini ada dari Bunda Wuryandari di komen. Kak Esti, kalau flat feet itu apakah memang harus dipastikan dulu ya ke dokter tulang? Karena saya lihat anak saya flat feet, tidak mengganggu jalannya, namun terlihat kakinya agak miring. Usia anak saya 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Oke, flat feet ini lumayan umum juga ya. Banyak juga yang terjadi masalah flat feet ini. Jadi flat feet ini penyebabnya bisa jadi genetik, bisa jadi ada masalah di struktur struktur kakinya dia. Usia 2 tahun 3 bulan biasanya sih anak-anak kalau masih bayi sampai usia jalan itu biasanya memang anak terlihat flat feet, tapi biasanya di usia 2 tahun ke atas itu anak harusnya sudah mulai terbentuk arkus. Jadi namanya arkus itu yang cekungan. Jadi ini kaki dia ada arkus kayak gini gitu. Nah, bukan penyebabnya, akibatnya apa dari si flat feet ini? Karena pada saat berjalan seharusnya posisi yang benar itu seharusnya dia ada arkusnya. Kalau misalkan dia ada flat feet, biasanya nanti tumpuannya dia akan berubah. Jadi harusnya dia begini, dia tumpuannya biasanya akan ke arah tengah. Tadi bundanya bilang namun terlihat kakinya agak miring. Mungkin yang dimaksud miring ke sini kali ya, miring agak ke dalam kali ya gitu. Nah, karena ya memang tumpuan yang sebenarnya bukan seperti itu gitu. Kalau memang ini bisa dilakukan beberapa latihan di rumah untuk flat feet ini. Latihan banyak jinjit, Bunda. Jadi banyak jinjit di rumah itu bisa bantu untuk membentuk arkus nantinya. Tapi kalau memang khawatir, sepatunya juga diperhatikan. Sepatunya baiknya cari sepatu yang ada arkusnya. Jadi kadang tuh sepatu anak-anak tuh banyak yang ya udah rata aja gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, coba cari sepatu yang ada arkusnya. Kalau misalkan didiamin terus, bisa jadi nanti ada efek ke depannya. Aku sendiri flat feet sebenarnya. Jadi cuman kalau aku karena ada lux valgus. Jadi
karena halus valgus jadi apa namanya ininya miring ke dalam gini terus jadi menyebabkan si tumpuannya berubah jadinya aku pepit gitu. Nah kalau kayak gitu aku sebagai orang dewasa sih merasa sering banget gampang capek kalau misalkan jalan jauh terus udah gitu sering sakit pinggang kalau misalkan udah mulai aktivitasnya agak banyak gitu. Jadi intervensi dini sih lebih baik coba jalan latihan ginji terus udah gitu pakai sepatu yang ada artusnya. Kalau memang ragu konsultasi ke dokter nggak apa-apa banget gitu. Hanya untuk memastikan apakah ini masih dalam batas wajar atau tidak gitu. Oke, kayak sih ini udah 11.50, masih ada bisa satu pertanyaan lagi kayaknya ya. Boleh. Nah, ini. Kayak sih anak saya berjalan terlihat itu sudah tadi. Oke, anak saya cenderung aktif berlari ketika melihat ruangan yang luas seperti di mall. Kira-kira penyebabnya apa ya, Kak? Tapi kalau di rumah dia cenderung diam. Ya, Kak Hesti ada gangguan sinyal lagi. Oke. Hesti, hai. Oh, udah. Kuotanya habis. Oh gitu. Gimana? Tadi pertanyaan belum ini ya berarti ya. Oke, anak saya. Aktif di mall ya. Ya, aktif. Penyebabnya apa? Itu masih diobservasi lagi lebih lanjut karena informasinya masih terlalu umum banget ya. Okay. Anak aktif di ruangan yang luas atau di mall ya banyak penyebabnya. Bisa jadi rumahnya dia kecil terus ketika dia jarang keluar rumah, ketika dia dibawa keluar rumah terus dia merasa sesuatu yang baru buat dia heboh atau excited. Itu bisa aja, itu normal aja gitu kan. Tapi kalau misalkan aktifnya dalam tanda kutip bukan hanya di ruang yang luas, di rumah pun iya, ataupun ada gejala-gejala yang lainnya seperti nggak fokus atau ada gangguan-gangguan yang orang tua merasa tidak biasa, lebih baik dikonsultasikan ke dokter anak. Nah, bisa jadi normal, bisa jadi tidak. Dan balik lagi, intervensi dini jauh lebih baik. Kalau memang ternyata anak itu baik-baik aja, ya udah alhamdulillah gitu kan, tenang kan, udah ke dokter. Tapi kalau ternyata anaknya ada masalah, kan bisa segera ditangani, nggak usah takut untuk ke dokter. Oke, anak yang ke dokter itu bukan anak yang sakit, tapi untuk mendeteksi awal lebih baik daripada nantinya akan harus mengobati. Oke, itu aja deh Kak Hesti. Nah, nanti aku juga mau nyampein kesimpulan nih kalau misalkan dari sisi Montessori-nya, kenapa sih anak-anak itu harus distimulasi dari awal? Karena memang motorik dan sensorik ini adalah pintu awal dalam pembelajaran Montessori. Kenapa? Ketika anak masuk ke sekolah Montessori di usia 2,5 atau 3 tahun, anak-anak akan diberikan dulu pembelajaran di area practical life. Practical life itu seperti ya menuang air, kemudian memindahkan beras dari satu mangkok ke mangkok yang lain, itu kan motorik halusnya. Nah, ketika dia sudah menguasai ini, dia baru pindah ke area sensori. Dia akan pindah ke area sensori. Nah, dari motorik dan sensori ini, ketika anak-anak sudah menguasai dengan maksimal, baru nantinya dia akan masuk ke pembelajaran inti, yaitu bahasa, matematika. Nah, karena kalau di Montessori itu untuk mengenal huruf bukan hanya visual. Biasanya kan kalau kita belajar huruf A, oh iya huruf A seperti itu, akhirnya anak-anak menghafal. Tapi kalau di Montessori kita melihat bahwa bentuk huruf A itu seperti apa. Kemudian kita teksturnya seperti apa, bentuknya seperti apa, yaitu dengan melakukan motorik dan sensoriknya. Begitu kayak sih. Jadi memang dari awal motorik anak-anak Montessori itu sudah kita berikan stimulasi. Berarti memang nggak jauh beda ya Kak ya antara Montessori dengan karena memang fondasinya itu memang adalah di motorik. Sama. Kembangan anak fondasinya itu adalah di motorik. Oke. Itu aja Kak Hesti, terima kasih banyak ya udah ngeluangin waktunya kita. Mudah-mudahan nanti juga pandemi ini segera berakhir, terus Kak Hesti bisa mampir ke Cilegon biar kita bisa praktik bareng stimulasi di Safaras Preschool.
Amin. Semoga ya. Ditunggu undangannya. Kalau udah diundang datang ya Kak. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat buat orang tua di rumah bahwa penting sekali untuk memberikan stimulasi anak dari usia dini, entah itu motorik atau stimulasi-stimulasi lainnya. Oke, see you soon Kak Hesti. Aku mau ini dong, mau kasih rekomendasi buat orang tua mungkin ya. Tadi kan yang aku kasih kan baru stimulasi untuk yang motorik kasarnya aja ya, sebagian besar gitu ya. Nah, aku ada rekomendasi aplikasi untuk orang tua di rumah, namanya aplikasi Primaku. Ini yang buat adalah IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, di dalam aplikasi ini ada beberapa fitur, ada fitur imunisasi, jadi anaknya yang imunisasinya udah lengkap atau belum, terus udah gitu ada fitur pertumbuhan lingkar kepala, tinggi badan, berat badan, terus ada fitur perkembangan. Nah, perkembangannya dia ada dari 0 sampai dengan 72 bulan. Dan ini ada motorik kasar, motorik halus, bicara sama personal sosial kalau nggak salah. Nah, di setiap aspek ini dia kasih juga cara stimulasinya. Jadi untuk ayah bunda yang mau tahu lebih lengkapnya lagi bagaimana stimulasinya di tiap perkembangan anak, coba download aplikasi itu bagus banget sih gitu. Dan aku udah download dan itu memang bermanfaat banget dari anakku bayi. Aku aplikasi itu, jadi kita bisa tahu, wah saat ini harusnya anakku seperti ini, red flag-nya kayak gini, stimulasinya gitu ya Kak ya. Itu untuk men-screening sendiri di rumah untuk tahu dulu, oh segini kemampuan anak aku, kalau misalkan kira-kira di luar situ atau sudah masuk red flag, jadi kan bisa punya bekal gitu, oh berarti harus segera ke dokter. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah mendengar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Iya, sama-sama Kak. Makasih juga ya untuk informasi bermanfaatnya. Nah, Ayah Bunda, terima kasih juga yang sudah join sama kita ngobrol bareng tentang pentingnya stimulasi motorik anak di usia dini ini. Nantikan sesi live Instagram selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda di next time, di kemudian hari. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mohon maaf jika kita ada salah-salah, kekurangan salah bicara, salah informasi enggak ya Kak? Mohon maaf, intinya mohon maaf untuk segala hilaf yang ada. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sih kalau jawab salamnya pakai kayak gini ya. Kalau di Safaras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, thank you ya. Yo.